Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi pada Zoom kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Kalau Engkau sudah menyertai, menjagai kami di sepanjang istirahat malam kami, hingga kami boleh bangun kembali dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biar pimpinanmu, penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau beri, anugerah yang terus Engkau limpahkan buat kami, hingga kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu. Tuhan ampuni segala salah dosa kami, dari setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, rindu kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu, kebenaran. Oh Tuhan, karya salib-Mu, Tuhan Yesus boleh menjadi fokus hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami kembali bersahati, kami memohon meminta kepadamu Tuhan, pimpin ibadah Zoom kami Tuhan, biar apa yang kami lakukan bukan rutinitas, tapi biar kami Tuhan Yesus belajar kembali kebenaran firman-Mu, mendengar Tuhan, dan apa yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berikan kami hikmat pengertian Tuhan, dalam kami membaca mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ibadah Zoom ini boleh memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Orang lain juga boleh diberkati dan hanya nama-Mu saja dipuji, dipermuliakan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Engkau memberkati hamba-Mu, Kau persiapkan hamba-Mu untuk memaparkan Tuhan Yesus setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terus kita andalkan Allah Roh Kudus dalam kita terus mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kembali kita membahas masa lajang dan pacaran. Kita memasuki bagian yang kelima. Puji Tuhan. Terus kita berdoa di dalam ketergantungan pada Allah Roh Kudus, supaya bagian-bagian firman yang kita pelajari berguna bagi setiap orang di masa lajang mereka, dan berguna bagi kita, para orang tua, senior, pimpinan dalam gereja, dalam persekutuan, dalam komunitas rohani, dalam keterbebanan kita menjadi berkat bagi mereka yang masih lajang, bagi mereka yang sedang menjalani masa berpacaran. Allah Roh Kudus tolong kita, puji Tuhan. Kita mau melihat di pagi hari ini bagaimana masa lajang itu dihubungkan dengan profesi atau pekerjaan, puji Tuhan. Kita lihat sedikit orang Kristen itu ngertinya dalam pemahaman dia melayani Tuhan itu hanya dapat dilakukan di batasan tembok gereja. Tentu ini salah. Yesus Kristus merupakan kepala atas segala sesuatu yang di bumi dan di surga. Kita dapat hubungkan dengan pembelajaran kita di bedah buku Efesus. Jadi, terlalu sempit jika ia yang berkuasa
atas segala sesuatu, itu menyatakan otoritasnya, menyatakan kemuliaannya hanya sebatas di tembok gereja. Saat kita salah memahami tentang pelayanan, maka kita akan terjerumus kepada hidup yang fakir, semangat melayani Kristus. Mengapa demikian? Karena kita akan bersemangat melayani Kristus hanya saat kita di gereja. Sedangkan saat di luar gereja, kita kehilangan semangat tersebut. Karena pengertian kita, keyakinan kita salah. Sebaliknya, saat pemahaman kita benar, Firman dan Roh Kudus yang memampukan kita secara maksimal memanfaatkan begitu banyak waktu, tenaga, potensi hidup kita di dalam semangat menyenangkan hati Kristus. Karena kita mengerti dan yakin bahwa di seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita, di waktu-waktu kita melayani Kristus, bukan hanya di dalam tembok gereja. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Saat kita mengerti bahwa kita punya identitas sebagai pelayan Kristus, maka bukan hanya di dalam batasan tembok gereja kita melayani Dia, tetapi sebagai pelayan, sebagai seseorang yang memiliki identitas pelayan Kristus, maka di sepanjang hidup kita, di dalam gereja, di luar gereja, kita melayani Kristus. Kita melakukan semua untuk menyenangkan hati Kristus. Kita yang adalah tubuh Kristus memberi yang terbaik dari hidup kita untuk melayaninya, untuk menyatakan kemuliaannya di tengah dunia. Sesuai dengan pekerjaan atau profesi kita masing-masing. Kristus sebagai kepala bagi gereja, Kristus yang adalah kepala atas segala sesuatu, Ia menyatakan otoritas, kasih, kemuliaan, keindahannya di tengah dunia lewat gereja yang adalah tubuhnya. Kita semua pelayan-pelayan Kristus, bagian dari tubuh Kristus, kita melayani Kristus sesuai dengan profesi kita masing-masing di dalam profesi pekerjaan kita masing-masing. Di mana kita menjalani profesi kita percaya itu bukan kebetulan. Amin. Kita percaya, kita mengerti dengan pikiran kita dan yakin dengan hati kita bahwa itu bukan kebetulan. Tetapi di mana kita bekerja itu merupakan penugasan yang Kristus berikan bagi kita. Dan tujuannya tentu berpusat pada Kristus. Tujuannya lewat
pelayanan kita sesuai dengan profesi kita, kita beritahu kepada dunia seperti apa hidup memiliki Kristus, hidup dimiliki oleh Kristus. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, biar dunia tahu bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Engkau Kristus yang diami hidup saya, Engkau Yesus yang aku punyai, dan Engkau Yesus yang memiliki hidupku. Bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Inilah tujuan dari penugasan Kristus bagi kita. Puji Tuhan. Saat hidup dalam panggilan ilahi, dunia dapat melihat, dapat menyaksikan kerelaan hati kita. Saat kita tunduk pada otoritas Kristus. Kita sudah bahas kemarin tentang kemandirian, 2 minggu lalu tepatnya, kemandirian yang terkait dengan kebebasan. Kita bebas dari otoritas orang tua, dan itu seringkali membuat kita terjebak dalam kesendirian. Tetapi kita yang mengerti, kita yang yakin akan kebenaran firman Tuhan, kita dengan rela hati, senang hati, mengabdikan diri kita, menempatkan diri kita di bawah otoritas Kristus. Dan kita jalani itu dengan rela hati, bahkan berbangga, berbahagia berada di bawah otoritas Kristus, menjadi hamba Kristus, menjadi budak Kristus. Dunia perlu melihat betapa bangga dan berbahagianya kita menjadi pelayan Kristus. Puji Tuhan. Pekerjaan yang kalian lakukan sebagai hamba itu, hendaklah kalian kerjakan dengan hati yang gembira. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani, bukan hanya manusia. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, kita bisa lihat dalam konteksnya, saat seseorang mengenal Kristus dan ia dalam status sebagai hamba, Paulus katakan, dalam konteks saat itu, kalian layanilah Tuanmu dengan gembira. Tentu di sisi lain, Paulus pun berkata, jika ada kesempatan untuk kalian bebas, manfaatkan kesempatan itu. Namun saat tidak ada kesempatan untuk kalian merdeka, sedapat mungkin kalian jalani perhambaan kalian kepada Tuan manusia tersebut dengan gembira. Karena kamu melayani
bukan hanya manusia, sang tuan, sang majikan, sang pemilik budak, tetapi kalian mengerti dan yakin kalian sedang melayani Kristus dalam perhambaan kalian. Kurang lebih seperti itu konteks yang kita bisa dapati saat kita baca Efesus 6 ayat 7 ini, juga Filipi 2, 14, 15. Sedapat mungkin dalam melakukan profesi sebagai seorang hamba, hindari sungut-sungut, hindari perbantahan. Sekali lagi, kekristenan tidak mengajar kita untuk bersifat pasrah, fatalisme pada keadaan. Tidak demikian yang diajarkan oleh kekristenan yang kita bisa dapati di Perjanjian Baru. Kalau ada kesempatan untuk merdeka, untuk bebas, manfaatkan tersebut, manfaatkan kesempatan tersebut. Dapat kita aplikasikan dalam hidup kita. Para pegawai, rata-rata atau banyak kita adalah pegawai. Sedapat mungkin, jika tidak ada kesempatan untuk ganti bos, ganti profesi, ganti kantor, ganti pekerjaan, sedapat mungkin lakukan itu dengan gembira, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Sehingga bukan kita yang dipermuliakan, tetapi kita menjadi tampilan, cerminan. Kita bagaikan prisma. Kita belajar Selasa kemarin yang memantulkan cahaya Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat bagaimana pekerjaan itu bisa menjadi berhala. Jadi setelah kita menepis pemahaman keliru terkait sempitnya lingkup pelayanan demi Kristus, selanjutnya kita pun perlu mewaspadai kemungkinan bahwa profesi pekerjaan kita menjadi berhala. Sama seperti pemberian baik lainnya dari Allah, pekerjaan juga berpotensi menghalangi kita untuk mengutamakan Kristus lebih dari segalanya. Pekerjaan sama seperti uang, anak, istri, itu semua hal yang baik yang Allah beri kepada kita. Namun memiliki potensi untuk ciptaan ini, pemberian ini, menggantikan, mengudeta Kristus dari tahtanya di hati pikiran kita. Karena itu perlu kita waspadai. Apapun profesi kita bisa menjadi godaan untuk lebih mempercayai kerja keras kita daripada janji pemeliharaan Allah. Saat kita memiliki gaji yang besar, deposito yang besar, jaminan, asuransi, keamanan, kesehatan, dan lain-lain, akan mencenderungkan kita untuk mengandalkan semua itu daripada mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Kita akan lebih pelit, lebih jago dalam mengkeep berkat yang seharusnya di-share, disalurkan. Karena kita gagal memahami janji pemeliharaan Allah. Kita gagal memahami esensi yang diajarkan oleh doa Bapa kami. Cukupkanlah kami. Pelihara kami. Itu bukti bahwa Allah ingin kita terus mengandalkan pemeliharaannya. Janji pemeliharaannya. Saat kita andalkan kerja keras kita, tabungan deposito kita, asuransi kita. Kita akan diperhamba oleh semua itu.
Kita nggak mau tentu. Kita mau belajar dan belajar. Belajar dan belajar. Haleluya. Kita yang terbeban dan mereka yang lajang, kita terus belajar saling melengkapi. Haleluya. Kita dapat membanggakan pekerjaan, membanggakan gaji, jabatan. Kita dapat membanggakan kerja keras kita. Kita dapat membanggakan kemampuan kita mencukupi kebutuhan sendiri. Lebih dari dia yang berjanji memelihara, lebih dari dia yang telah terbukti memelihara kita sampai detik ini. Dan godaan ini secara khusus bagi para lajang menjadi lebih besar di masa lajang. Kenapa? Karena banyak kali kita yang bekerja dengan kerinduan untuk menikah, kita akan mengerahkan seluruh waktu, tenaga, hati kita untuk kumpulin uang bersiap menikah. Nah, saat nggak hati-hati, semangat ngumpulin uang, nimbun uang tersebut ditambah oleh panjangnya masa lajang, itu memberikan godaan yang begitu besar untuk kita menikahi pekerjaan kita. Begitu cinta pada pekerjaan kita. Sedemikian sehingga cinta kita pada Kristus menjadi dingin dari hari ke hari. Digantikan oleh kecintaan kita pada profesi. Apalagi jika seseorang pernah kecewa dalam sebuah hubungan, mengalami trauma karena sebuah hubungan. Ada semangat melarikan diri, kapok untuk menjalin hubungan dan menikahi pekerjaan. Hidup untuk bekerja. Seharusnya kan bekerja untuk hidup, ini jadi hidup untuk bekerja. Harus hati-hati. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kembali kita diingatkan. Wujud kewaspadaan kita, terlebih para lajang, adalah terus jaga konsentrasi pada apa yang tidak kelihatan, pada apa yang tidak bisa kita deteksi dengan indera kita. Meski Kristus tak bisa kita deteksi dengan panca indera kita perlu berjuang di dalam segala kewaspadaan, di dalam ketergantungan pada firman dan Roh Kudus. Kita berjuang meski Kristus enggak kelihatan, tetapi cinta kita padanya tetap terjaga hangat. Tentu cara yang paling dapat kita andalkan adalah merenungkan salibnya, merenungkan pengorbanannya, merenungkan karya keselamatan yang ia selesaikan untuk menebus kita, menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi Yesus. Kamu percaya pada Yesus meski kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini tentu terjadi saat kita bisa memberi diri dirasuk oleh Injil, dikuasai oleh Injil, oleh berita salib Kristus. Puji Tuhan. Sasaran yang kita kejar, kita akhiri dengan 8 poin sasaran yang perlu kita kejar,
perlu para lajang kejar dalam menjalani pekerjaan. Tadi ya sudah kita bandingkan betapa sedikitnya waktu di dalam lingkup tembok gereja. Ada yang hanya 2 jam selama seminggu, dan sisanya di luar gereja. Yang lebih aktif mungkin 10 jam di dalam seminggu, 40 jam dalam sebulan, dan menghabiskan begitu banyak waktu di luar gereja. Kita perlu punya sasaran yang jaga penggunaan waktu tersebut dengan benar. Dan tentu, sekali lagi, penggunaan waktu yang kita dapat mengerti di bagian ini adalah bekerja. Jalani profesi kita. Maksimalkan potensi hidup kita. Menjalani panggilan kita. Puji Tuhan. Kita mungkin tidak mengejar gaji besar, mobil mewah, pengakuan, atau pujian dari sesama, tapi perlu terus menjadi bahan refleksi diri. Apakah semangat kita bekerja itu berasal dari daging kita, dari pengaruh dunia, pengaruh medsos, standar-standar yang ditetapkan oleh medsos itu yang mempengaruhi kita semangat kerja. Apakah itu? Atau kita bersemangat kerja karena hati yang dikuasai oleh Kristus. Hati yang diberikan tunduk di bawah Kristus. Injil itu menghadirkan Kristus di pusat hidup kita. Di kedalaman hati kita, Kristus hadir. Itulah Injil sejati yang menghasilkan iman sejati. Kristus hadir di pusat hidup kita. Kekristenan bukan sekadar Injil yang diberitakan dan sampai hanya di telinga, bahkan di pikiran atau logika kita. Tapi dalam kekristenan sejati, Injil yang sejati, Injil yang sehat, Injil yang murni itu kita terima dengan benar sesuai dengan arahan firman, standar firman. Maka Injil itu menghadirkan Kristus di pusat hidup kita. Nah, saat haleluya, Kristus hadir di pusat hidup kita, maka Injil itu datangkan kepuasan yang begitu penuh. Udah settle jiwa kita. Settle segala bentuk kehausan, kehampaan yang sebelumnya nggak pernah terpuaskan. Saat Injil kita terima dengan benar, Kristus hadir di pusat hidup kita. Kristus berdiam di pusat hidup kita, maka dalam kepuasan kita dimampukan hidup bagi sesama. Kita nggak mencari pujian, kita nggak mencari pengakuan, kita hidup bagi sesama demi iman mereka kepada Kristus. Berikut ini 8 sasaran yang seharusnya menjadi pendorong bagi setiap orang Kristen dalam menjalani profesi masing-masing supaya bisa menghasilkan buah yang banyak bagi Kristus. Kita nggak mau hidup di dalam kesia-siaan. Entah sudah berapa tahun
kita menyia-nyiakan hidup ini karena kita tidak gunakan untuk kemuliaan Allah. Mungkin kita seperti para penggarap kebunnya Tuhan yang mungkin dari pagi sudah hadir di kebun anggurnya Tuhan, tapi kita lebih banyak menghabiskan waktu berleha-leha. Seperti zaman sekarang mungkin gambarannya hadir di kebun anggurnya Tuhan, tetapi kita lebih banyak main medsos, lebih banyak scroll TikTok, hal yang sia-sia. Terlalu banyak kita menghabiskan waktu di medsos. Itu sebagai gambaran bagi kita. Banyak kali kita sudah lama jadi orang Kristen, tetapi sedikit sekali buah yang kita hasilkan bagi Kristus, sedikit sekali dampak yang bisa kita share kepada sesama demi kemuliaan Kristus. Kita mau lihat sesuai dengan buku acuan kita 8 sasaran yang sungguh akan bermanfaat untuk jaga hati kita. Enggak menjalani pekerjaan dengan motivasi pribadi. Motivasi yang ditentukan oleh standar dunia. Tetapi tetap terus Kristus jadi tujuan utama. Injil jadi semangat dalam menjalani profesi kita masing-masing. Pertama, kita berusaha membuat kemuliaan Kristus itu nampak. Allah selalu ingin menunjukkan kuasa dan keindahannya kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Kita lihat Roma, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini mewakili keinginan Tuhan untuk selalu menunjukkan kemuliaannya di tengah dunia kepada seluruh ciptaannya. Ia selalu ingin menunjukkan kuasa dan keindahannya bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, ia pakai kita, gerejanya, melalui perbuatan baik kita sehari-hari, termasuk khususnya dalam kita jalani profesi kita masing-masing. Karena itu, Paulus nasihati, baik kita makan, minum, melakukan segala sesuatu, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Untuk menampilkan keindahan Allah, kuasa, kasih Allah kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Sehingga kita harap orang-orang di sekitar kita semakin sedikit yang menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana. Kita rindu dimulai dari rumah tangga kita, orang-orang terdekat kita, itu tidak menjadi orang-orang yang menampik, menepis, cuek terhadap kemuliaan Allah. Karena itu perlu kemuliaan Allah terus kita tampilkan dalam hidup ini. Keindahan, kekudusan, kasih kuasanya terus kita berjuang. Itu yang pertama. Dalam profesi kita berusaha membuat kemuliaan Kristus itu nampak. Nomor 2, kita berusaha melakukan pekerjaan Allah. Dalam menjalani profesi kita yakin semua pekerjaan yang baik itu berasal dari Allah. Ia yang persiapkan. Saat kita belajar,
firman Tuhan kita diyakinkan. Kita menjalani profesi seperti kita sekarang itu sudah Allah siapkan sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dilahirkan. Dalam kemahatauan, dalam kedaulatannya, kita percaya apa yang kita jalani saat ini sebagai panggilan kita itu Allah yang siapkan. Ia persiapkan, kita jalankan dengan iman tadi. Bukan kebetulan kita jalani profesi seperti kita jalani sekarang. Kita jalani dalam iman. Dilakukan di hadapan Dia, kita tahu Dia menilai kita dan kita akan bertanggung jawab di hari penghakiman. Karena itu, Paulus katakan, tanpa iman segala sesuatu dosa. Apapun profesi kita, lakukan dengan iman. Percaya, beriman bahwa profesi kita itu Tuhan yang atur dan kita mempertanggungjawabkan kepercayaan tersebut, panggilan tersebut dengan sebaik mungkin di dalam keyakinan kita akan terima upah sesuai dengan kesungguhan dan kesetiaan kita lakukan pelayanan. Itulah iman yang membuat apapun yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakiti hatinya lewat dosa-dosa kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Tapi kalau kamu makan sesuatu dan tidak yakin makanan itu halal, kamu bersalah sebab kamu tidak mengikuti apa yang kamu yakini. Karena jika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan kita di hadapan Allah, kita berbuat dosa. Karena itu, tentu dengan standar firman, oleh bimbingan Roh Kudus, kita mau jalani profesi, cari pekerjaan, jalani pekerjaan yang nggak membuat kita terus ragu, hilang damai sejahtera. Apapun profesi kita yang sedang kita jalani, mari kita pastikan kita jalani dengan iman, syukur, bangga. Kristus yang mempercayakan pada kita untuk jalani profesi ini, panggilan ini, dengan iman tersebut. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Hidup kita pasti berdampak. Kita belajar kemarin, entah dampaknya dalam waktu dekat atau 1 abad lagi. Seperti Jan Hus berdampak bagi Martin Luther. Entah kita berdampak bagi orang-orang terdekat kita saja, atau seperti Jan Hus, berdampak bagi orang di negara-negara lain. Kiranya kita bisa yakini kebenaran ini sehingga sebelum kita jalani panggilan dengan penuh percaya, penuh iman, mari kita pastikan profesi panggilan tersebut apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ketiga, berusaha menemukan sukacita kita di dalam Allah, bukan uang. Karena kita mengerti dan yakin bahwa nggak mungkin kita memiliki 2 tuan. Ada tuan di pusat hidup kita, ada 2 tahta di pusat hidup kita. Nggak ada, nggak bisa di sanubari kita yang terdalam ini ada 2 tahta, itu nggak bisa. Hanya ada 1 tahta, Kristus atau yang lain. Saat kita benar-benar ngerti dan yakin akan fakta rohani ini, maka kita akan selalu waspada. Kita nggak mau mengudeta Kristus. Kita nggak mau menurunkan Kristus dari tahtanya
di hidup kita. Karena itu kita mau benar-benar rajin, serius dalam koreksi diri. Saat kita dapati kepuasan kita peroleh dari hal-hal di luar Kristus, wah bahaya. Kita sadar kita dalam great danger, dalam bahaya besar. Sadar kita. Karena kita rajin koreksi diri. Wah bahaya ini. Berarti saya kurang menikmati waktu-waktu teduh saya bersama Kristus. Kok saya lebih dipuaskan oleh hal-hal lainnya? Padahal itu semua kan kamuflase kepuasan yang mereka sajikan, yang mereka tawarkan. Kepuasan sejati yang benar-benar memuaskan itu hanya ada di dalam Kristus. Tetapi kok saya lebih puas dengan hal-hal lainnya? Kita rajin dan serius dalam koreksi hati, refleksi diri, kita percaya oleh pertolongan firman dan Roh Kudus, kita terus dimampukan untuk jaga Kristus di tahtanya di hati kita. Puji Tuhan. Saat Kristus terus haleluya ada duduk bersemayam di tahta hati kita, maka kita akan puas menikmati seberapapun berkat jasmani yang Ia percayakan, Ia karuniakan, anugerahkan kepada kita. Kita bisa cukup puas. Haleluya. Haleluya. Kepuasan itulah yang menghindarkan kita dari usaha-usaha ngejar sesuatu yang sesungguhnya kesia-siaan. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk kesia-siaan? Jadi kerja keras, lebih keras lagi, lebih banyak waktu lagi. Tapi semuanya sebenarnya sia-sia karena didasari, didorong oleh ketidakpuasan. Ya karena di hati kita bukan Kristus yang bertahta. Karena itu kembali ke awal, pastikan Kristus berkuasa di hati kita. Maka kita akan bisa terus belajar cukup, bisa belajar terus puas seberapapun berkat jasmani yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Nasihatnya, dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik dan nikmati sajian yang paling lezat. Allah sumber kelezatan, Allah sumber kenikmatan. Dengarkanlah aku. Itu kuncinya kan? Dengarkanlah aku, maka segala yang lezat, yang nikmat, yang puas, itu bisa kita rasakan. Sebaliknya, saat uang, jabatan, profesi menggantikan Kristus, mengudeta Kristus di tahta hati kita, yang dunia sebut paling nikmat dan lezat, gak akan pernah membuat kita puas. Terus akan rasa kurang. Itulah mengapa kan para koruptor terus akan melakukan tindakan-tindakan korupsinya. Meski dia sudah makan makanan paling enak, pergi ke negara yang paling indah pemandangannya, mungkin sudah nikmati seks yang paling enak bagi dia, akan terus nagih, akan terus berusaha untuk cari kenikmatan yang lebih dan lebih lagi. Kita mau pastikan kepuasan kita di dalam Kristus.
Kita mempercepat sedikit, sudah mendekati waktu. Keempat, berusaha mempengaruhi dunia. Seluruh kehidupan kita termasuk pekerjaan kita adalah ibadah. Kita mau jalani menurut kehendak Allah, bukan di dalam cara-cara dunia. Maka perbedaan antara kita jalani hidup dengan orang-orang dunia jalani hidup mereka, itu akan memberi dampak. Sekali lagi, saat kita jalani hidup profesi kita dalam kehendak Allah, itu akan memberikan kontras perbedaan dengan orang-orang dunia di dalam cara mereka jalani profesi, jalani pekerjaan mereka. Perbedaan inilah yang memberi dampak. Jadi nggak usah terlalu banyak kasih nasihat, apalagi sudah terlalu sering nujuk dosa orang. Nggak perlu. Yang penting kita jalani hidup ini, dia dalam kegembiraan, jalani profesi, sedikit mungkin bersungut, maka kita akan mempertontonkan kekontrasan, menunjukkan perbedaan. Itulah yang memberi dampak. Karena itu kita perlu mengalami perubahan budi oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman, sehingga kita enggak menjadi serupa dengan dunia. Puji Tuhan. Kelima, berusaha memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Kita meneladani Allah yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita dengan cara memenuhi kebutuhan orang-orang yang Ia percayakan kepada kita. Dan kita lakukan semua itu bukan karena keterpaksaan. Seperti Allah mengasihi kita sehingga Ia menjamin hidup kita, demikian pula kita mau melakukannya bagi orang-orang yang Tuhan percayakan berada di bawah naungan kita. Kita bisa kaitkan khususnya dalam isu para lajang adalah dengan isu sandwich generation, di mana tidak sedikit Gen Z atau milenium itu harus membiayai orang tua, membiayai bahkan adik-adik, bahkan ponakan. Kita dapati fakta seperti itu dalam pergaulan kita saat-saat ini. Tentu harus dilakukan dengan tepat, jangan sampai orang-orang yang kita naungi hidupnya, cukupi kebutuhannya adalah orang-orang malas. Karena itu, jika adik kita butuh untuk kuliah, ya kita cukupkan kebutuhannya. Kita yang bekerja, kita dukung ia supaya kuliah, supaya ia kemudian mandiri. Tetapi orang-orang malas harus dididik supaya ia tidak terus menjadi benalu bagi kita. Jadi kita berusaha komprehensif. Kita memang bertugas untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang Tuhan percayakan berada di bawah naungan kita. Khususnya para lajang, bicara isu sandwich generation. Ada orang-orang yang ia belum menikah, tetapi harus biayai hidup orang tuanya dan adik-adiknya. Mari lakukan dengan kasih dan tentu dengan hikmat Allah. Puji Tuhan. Seorang yang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dengan
Demikian makan makanannya sendiri. Keenam, berusaha menjadi saluran berkat bagi sesama. Allah memiliki rencana yang lebih indah bagi uang kita, bukan sebatas memenuhi kebutuhan keluarga. Kita berpenghasilan juga agar dapat memberkati orang lain demi kemuliaan Kristus. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras, lakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sudah kita belajar kemarin, lebih berbahagia saat kita memberi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Agar kebahagiaan kita dalam Kristus itu memuncak, bukan hanya terjaga rasa puas kita, tapi kita rindu ada kepuasan yang lebih dan lebih lagi. Kita nggak bisa hanya kerja keras untuk cukupi kebutuhan diri dan keluarga, tapi kita mau terus belajar berbagi. Puji Tuhan. Ketujuh, berusaha membangun dan melindungi gereja. Allah menyelamatkan dunia melalui gereja. Kita perlu menjadi bagian aktif dan sehat di dalamnya. Para pimpinan rohani itu bertugas melengkapi kita untuk melayani sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi kita terus belajar, nggak ada plan B. Gerejalah yang nanti memerintah bersama Kristus saat ia datang. Jadi enggak nanti dia ganti lagi rancangan keselamatan, enggak. Gereja itu pasti nanti menang. Kematian tidak akan sanggup mengalahkan gerejaku. Aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, aku mendirikan gerejaku di atas batu karang yang kokoh. Kuasa kematian tidak akan sanggup mengalahkan gerejaku. Jadi gereja itu nanti akan memerintah bersama Kristus. Jadi bukan kita yang membentuk komunitas di dalam pekerjaan atau yayasan-yayasan Kristen, enggak. Gereja lokal dengan pimpinan rohani yang kita belajar juga dalam Efesus bertugas. Mereka sebagai pelayan-pelayan firman, baik sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan guru, mereka memperlengkapi jemaat untuk jalani profesi dalam kehendak Kristus. Kita mau, setiap jemaat mau menjadi bagian yang aktif dan sehat di dalam gereja yang sehat. Kita sudah belajar kemarin, pastikan kita bergabung dengan gereja yang sehat, gereja yang sedekat mungkin dengan pengajaran rasul-rasul. Bukan karena pujian penyembahannya indah, bukan karena dekat rumah, bukan karena banyak teman di situ, bukan. Kita nggak akan menjalani panggilan dengan maksimal jika pertama, gereja kita nggak sehat. Kedua, kita nggak menjadi bagian yang sehat dalam gereja yang sehat tersebut. Terakhir, di pagi hari ini, berusaha mengerjakan apa yang bernilai kekal. Didasari pengertian dan keyakinan bahwa semua yang dilakukan di dalam Kristus tidak akan sia-sia, maka kita menolak, kita menepis, kita menghalau hal-hal yang membuat kita nggak utamakan Kristus. Kepentingan pribadi, keluarga, golongan, itu kita terus tempatkan di porsinya. Di nomor sekian, nggak boleh nomor satu. Tetap dan tetap kepentingan Kristus itu yang membuat semua yang kita lakukan, pekerjaan,
bagaimana kita jalannya profesi, itu nggak sia-sia. Pastikan Kristus tetap yang terutama. Kiranya pembelajaran kita memberkati kita meski dilakukan, disampaikan dengan secara cepat dalam waktu yang cukup singkat, tetapi kiranya bisa kita mengerti. Jika tetap rindu, lebih lagi mengerti, bisa mengulang apa yang sama-sama kita belajar di pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Hari ini ada Niar, mungkin Niar ada yang mau ditanyakan atau menambahkan tentang pemaparan ini? Ya, selamat pagi Kak, selamat pagi Bung. Pagi. Terima kasih Bung Semi untuk pemaparannya, untuk mengingatkan dan sangat memberkati. Iya Bung, kalau saya ada 2 poin tentang pekerjaan ini. Yang pertama itu memang soal pekerjaan yang diberikan, profesi yang diberikan Tuhan sama kita semua anak-anaknya. Dan yang saya lihat itu tren masa kini, gimana anak-anak muda itu memandang pekerjaannya gitu, terutama di Indonesia ya, yang mungkin gajinya itu dibanding dengan kebutuhannya tuh nggak seberapa gitu. Jadi memang kalau saya pribadi, eh, dari setelah kita tuh tahu ya panggilan kita tuh apa, setelah kita tahu bahwa semua berasal dari Tuhan, melalui Tuhan untuk Tuhan, pastinya pas cari pekerjaan tuh berdoa, pas cari mendapat pekerjaan tuh dengan rasa syukur, makasih ya Tuhan, apa pekerjaan ini sudah diberikan dan kita percaya Tuhan itu terus menyertai, Tuhan itu terus melakukan perkara-perkara yang ajaib gitu dalam pekerjaan kita, walaupun mungkin kita mendapat apa kantor mungkin yang enggak besar gitu atau apa gitu, pasti kita tahu bahwa pekerjaan itu untuk Tuhan gitu dan dari Tuhan. Tapi banyak banget yang saya lihat anak-anak orang-orang di mana namanya di sini tuh yang yang kita perlu, mungkin ini buat kita perlu pemikiran ya. Setelah bekerja maunya tuh loncat-loncat. Jadi dalam setahun mungkin maunya loncat ke sini biar cepat naik gajinya. Nggak puas di sini, nggak puas lagi. Dan jadi bisa kayak setahun 2 kali ganti atau tahun depannya tuh ganti. Jadi nggak merasakan bahwa semua ini yang sudah diberikan ini ketetapannya Tuhan loh. Dan Tuhan mau kamu tuh bertumbuh, tapi hanya karena aku nggak puas, bosku nggak enak. Jadi nggak mau bertahan gitu. Nggak puas karena gajiku dibanding teman-teman yang lain kurang. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita apa ya pikirin, renungin soal pekerjaan ini nggak cuman apa gitu, tapi memang ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di situ. Itu sih. Yang kedua soal keuangan, untuk yang single pun saya merasa bahwa gaji kita itu bentuk kasih dan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di mata Tuhan gitu. Jadi kalau saya pribadi saya tuh suka tulis setiap bulan berapa untuk kebutuhan, berapa untuk kesenangan. Kesenangan itu kalau saya mau beli baju, mau beli sepatu atau apapun, dan untuk pelayanan gitu. Saya mau make sure bahwa untuk kesenangan ini kalau bisa tuh nggak sampai 5% gitu dari, kalau bisa lebih rendah daripada itu, dan dilihat gitu untuk apa pelayanan pelayanan tuh bentuknya apapun, misalnya ngasih siapa atau menyalurkan untuk apa yang orang lain atau untuk pekerjaan Tuhan, itu karena menurut saya semua yang Tuhan beri kepada kita, apalagi kalau misalnya semakin lama, misalnya gaji kita semakin meningkat, pasti ada yang Tuhan mau pengen kita lakukan dengan uang itu gitu, nggak cuman buat kita gitu. Makanya kayak untuk saya tuh kalau mau pakai yang besar tuh kayak berdoa terus, ini bener nggak ya buat buat ini, bener nggak ya, boleh nggak ya saya mau pakai ini buat ini gitu. Jadi ada pertanggungjawaban gitu untuk apa yang Tuhan sudah kasih. Yang kedua, untuk lajang biasanya kayak jangan apa pelit-pelit untuk memberikan uang sama waktu kita untuk pelayanan. Jadi mungkin banyak orang yang akan melihat itu kayak apaan sih sok-sok berdonasi, apaan sih sok-sok melayani pakai waktu sebanyak-banyaknya. Tapi ya itulah kenapa kita masih lajang gitu loh menurut saya. Jadi ada
ada privilege untuk kita bisa memberikan karena kita masih belum punya anak, misalnya kita memberikan buat bantuin orang lain Ya. sekolah, bantuin orang lain apa gitu. Itu menurut saya tuh udah kepercayaan dari Tuhan karena kita nggak punya keluarga diurusin, maka dari itu kita mau memberikan waktu kita untuk pekerjaan Hmm. Tuhan. Jadi eh, bagus banget sih masa lajang dan pacaran ini bukan hanya memikirkan gimana kita menghadapi eh, hubungan dengan orang lain, tetapi memanfaatkan waktu dan apa yang Tuhan beri buat kita semua. Ya itu aja Bung Semi, Kak Rini, makasih. Iya. Makasih banget nih ya, benar-benar sangat memberkati. Kami juga melihat kesaksian ya dari hidup Niar gitu. Emang benar-benar biar orang lain, anak Karini sendiri nih yang lagi menanjak dewasa, biar bisa lihat gitu loh contohnya dari Kak Niar yang begitu Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Banyak contoh-contoh yang bisa dilihat dari apa tuh masa lajang dan pacaran itu kata Bung Semi tadi bilang profesi ya. Biar itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Makasih Niar. Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini nanti Niar yang berdoa ya. Iya Kak, mari kita berdoa. Bapa Amin. dalam surga, kami berterima kasih untuk pelajaran yang sudah kami terima di pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, Engkau menolong setiap generasi-generasi muda ya Bapa untuk boleh Tuhan Yesus semakin percaya, semakin takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau melekat ya Tuhan kepadamu, kami mau memiliki hikmat yang daripadamu, sehingga dalam melihat apa yang telah Kau perbuat, melihat waktu-waktu yang ada ya Bapa, kami boleh berserah, kami boleh melakukan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajarkanlah kami Tuhan dalam pekerjaan kami untuk lebih heran lagi bersyukur Tuhan Yesus. Untuk bisa memberikan potensi yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang dalam pekerjaan kami dan lingkungan sekitar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, generasi-generasi muda kami Tuhan. Banyak godaan, banyak pemikiran-pemikiran yang salah ya Tuhan, dari lingkungan sekitar kami ya Tuhan Yesus. Tapi biarkanlah kami menjadi terang-Mu seperti bintang-bintang ya Tuhan di tengah dunia yang bengkok hatinya ya Bapa. Kami boleh menjadi contoh Tuhan Yesus dalam kami menjadi berkat ya Bapa, dalam kedisiplinan kami Tuhan Yesus, dalam kesungguhan kami Tuhan, dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau boleh sebarkan lebih heran lagi pelajaran pada pagi hari ini, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus lebih mengerti apa arti ya Tuhan Yesus bekerja untuk Engkau ya Bapa, apa arti bekerja bukan hanya mendapatkan pengakuan dunia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati Bung Semi, Kak Rini lebih heran lagi dalam pelayanan mereka ya Tuhan Yesus. Apapun ya Tuhan Yesus yang menjadi kendala, apapun yang menjadi tantangan Tuhan yang tolong Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan mereka keyakinan penuh Tuhan terhadap program-program yang sudah mereka adakan. Kami percaya semua hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan singkirkan segala keraguan ya Tuhan Yesus yang bukan daripadamu ya Bapa, tetapi mereka boleh terus bertahan ya Tuhan Yesus dalam menjalankan apa yang menjadi panggilan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau kumpulkan kembali dalam ibadah kami berikutnya Tuhan Yesus, dalam ibadah minggu, dalam Bible study kami berikutnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu dengan sukacita. Kami tutup pembelajaran pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.